malam nisfu Sya'ban adalah malam pemutihan dosa. Ya, malam pemutihan dosa. Kalau dikasih tahu malam pemutihan dosa, ya seharusnya kita mengejar. Ya, mengejar malam itu, memperhatikan malam itu, memuliakan malam itu agar kita tercatat betul-betul sebagai orang yang mendapatkan ampunan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang pengen sama orang yang nggak pengen pasti kan beda ya. Kalau kita pengen ya nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih di antara ibu-ibu yang nggak punya dosa? Saya yakin kurang lebih kita sama. Sama-sama punya dosa. Walaupun kita nggak boleh menuduh orang lain berdosa. Tapi ya sadarlah kalau kita ini ya masing-masing punya dosa. Perkara dosa kita lebih banyak dari yang lain ya itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena kita sadar kita banyak dosa, ya mestinya kita pengen diputihkan dosanya. Dihapus, ya dihapus. Nah besok malam nisfu Sya'ban itu malam penghapusan dosa. Maka jangan disia-siakan. Karena itulah ulama membuat kegiatan-kegiatan di malam nisfu Sya'ban. Agar umat gak lalai, agar umat gak lupa. Kadang ada orang nanya, kenapa dibuat acara doa malam nisfu Sya'ban? Ya agar orang-orang seperti kamu ingat. Kalau gak diselenggarakan pembacaan doa malam nisfu Sya'ban, banyak orang yang nggak ngerti kalau malam nisfu Sya'ban itu jatuh pada malam itu satu. Ya, banyak orang yang nggak ngerti kalau malam nisfu Sya'ban itu malam pengampunan. Ya, karena itulah dibuat doa bersama di malam nisfu Sya'ban. Nah, insya Allah kalau di Majelis Ar-Raudhah seperti biasa, sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, kemudian sholat sunnah awabin 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah sholat sunnah awabin baca Al-Fatihah, surat Yasin dan kemudian berdoa. Ditutup dengan sholat isya berjamaah. Nah apa itu manfaatnya? Banyak, menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Hari-hari biasa seperti menghidupkan seluruh malam. Seperti orang bangun tahajud sepanjang malam. Kemudian orang yang berdoa setelah sholat, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa setelah baca Al-Quran, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang dipilih Yasin sama Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ummul kitab. Al-Fatihah itu induknya Al-Quran, sumbernya Al-Quran. Kenapa yang dipilih surat Yasin? Karena Yasin qalbul Quran. Surat Yasin jantungnya Al-Quran. Jadi kalau kita nggak bisa baca semuanya, ya ambil ibunya sama jantungnya. Ya ambil ibunya sama jantungnya. Agar apa? Agar apa yang akan kita minta itu lebih cepat, ya terwujud, lebih cepat terkabul. Meskipun Allah maha mengabulkan semua doa. Tapi kesungguhan kita itu dinilai sama Allah Ta'ala. Beda loh ya orang mau minta pakai hataman Quran dulu sama minta ya bismillah, alhamdulillah, sholawat ya bagus ya. Tapi kalau hataman Quran dulu kan beda itu. Ini ada kesungguhan ya sebelum meminta.